Xiao Hongchen tidak mengambil pertarungan kedua karena kata-kata Wang Donger. Orang yang akan bertarung berikutnya adalah pemuda kekar dan berotot, yang tampak seperti kotak persegi ketika dia menginjak panggung. Tubuhnya sangat lebar, tetapi tingginya hanya sekitar 1 meter dan 60 sentimeter. Lengannya yang tebal lebih besar dari paha beberapa orang, dan rambutnya yang pendek dan seperti jarum melengkapi auranya yang pemberani, sementara matanya tampak seperti terbakar oleh api. Kakinya membuat suara plongking di tanah dengan setiap langkah yang dia ambil. Hakim, Wang Donger berbicara tepat pada saat ini. Apa? Hakim menjawab dengan ekspresi marah di wajahnya. Suasana hatinya sangat buruk. Meskipun dia bias dalam kompetisi ini, salah satu anggota tim Sun Moon Empire masih kehilangan nyawanya. Wang Donger melanjutkan, lihatlah lantai ini sangat rusak. Bagaimana kita bisa melanjutkan kompetisi seperti ini? Tidakkah kamu pikir kita harus memperbaikinya sedikit sebelum yang lainnya? Petik 2. Itu benar. 3 peluru peledak yang telah ditempa ke tanah telah menciptakan kawah besar yang lebarnya lebih dari 15 meter. Fragmen-fragmen logam, batu, dan kerikil berserakan di seluruh tempat itu, dan tahap kompetisi tampak sangat menyedihkan. Hakim menatap dingin padanya dan berkata, apakah ini hasil yang Anda harapkan ketika Anda membawa 3 peluru peledak ke tanah? Dasar bajingan kecil yang licik. Namun, Anda akan kecewa. Saya adalah juri untuk chapter ini, dan saya memiliki wewenang untuk menentukan apakah tahap kompetisi harus diperbaiki atau tidak. Anda bisa terbang, bukan? Bagaimana lantai akan memengaruhi Anda? Kompetisi akan dilanjutkan. Petik 2. Pemuda pendek dan gempal sudah berjalan, dan dia semakin dekat dan dekat. Wang Donger dapat dengan jelas mendengar bahwa seluruh kerangkanya berderak tanpa henti. Apakah tulangmu akan patah? Apakah Anda ingin kembali dan memeriksanya terlebih dahulu? Wang Donger berkata kepadanya dengan ekspresi prihatin di wajahnya. Cukup omong kosong, teriak pemuda pendek gempal itu dengan marah. Kamu membunuh Sising, dan aku akan memaksamu untuk mengikutinya ke dalam kubur. Wang Donger mengerutkan kening dan berkata, siapa namamu? Pemuda kekar memelototinya dan menjawab, namaku Zhou Xinghao. Mata besar Wang Donger, biru yang cantik melebar ketika dia berkata, apakah dia pacarmu atau pacarmu? Kenapa kamu sangat marah? Anda bisa makan apa saja, tetapi Anda tidak bisa hanya mengatakan apapun yang Anda inginkan. Mata Anda yang mana yang melihat bahwa saya membunuhnya? Dan Anda masih ingin memfitnah saya? Petik 2. Kamu keparat. Zhou Xinghao tidak sebagus kata-kata seperti Wang Donger, dan dia melesat maju dan hendak menyerangnya. Wang Donger hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, matanya menatap polos pada Hakim. Hakim ingin menjadi bias terhadap tim kekaisaran Sun Moon, tapi dia tidak bisa membiarkan Zhou Xinghao melanggar aturan dan menyerang lawannya bahkan sebelum pertandingan dimulai. Hakim buru-buru masuk untuk memblokir Zhou Xinghao, dan dia menatap serius ketika berkata, putaran belum dimulai. Saya akan mendiskualifikasi Anda jika Anda melanggar aturan. Kembali ke tempatmu dan bersiap untuk bertempur. Anda hanya bisa saling menyerang setelah saya mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai. Petik 2. Zhou Xinghao terengah-engah dan melotot saat menatap Wang Donger. Aku akan memecahmu menjadi jutaan keping untuk membalas Sising. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya. Wang Donger tersenyum pada Hakim. Dia saat ini berpakaian seperti seorang pria, tetapi ketampanannya masih mengejutkan Hakim sesaat ketika dia mengembalikan tatapannya. Kamu seorang hakim yang jujur dan adil. Dia berjalan perlahan setelah komentarnya. Hakim sudah pulih sekarang, dan dia hampir muntah darah. Apa yang dia pikirkan? Memanggil saya hakim yang jujur dan adil. Orang ini, Huo Yuhao memberi acungan jempol kepada Wang Donger dari bawah panggung. Wang Donger membalasnya dengan tersenyum ketika dia menaruh botol susu di tangannya, dan berbalik untuk menghadap Zhou Xinghao. Mulut Huo Yuhao bergerak saat dia mengucapkan sesuatu padanya. Wang Donger memiringkan kepalanya untuk memberi sinyal bahwa dia mengerti. Dengan chemistry yang dimiliki mereka berdua, mereka bahkan bisa berkomunikasi melalui mulut tanpa suara. Hakim tidak seperti sebelumnya,
dan dia menunggu kedua belah pihak untuk kembali ke tempat yang seharusnya sebelum dia mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengayunkannya dengan paksa. Zhou Xinghao tidak terbang ke udara seperti Xi Xing sebelumnya. Saat hakim mengayunkan tangannya ke bawah, dia mengangkat kedua tangan ke udara. Bola cahaya hitam mulai menyala, dan roda logam yang berdiameter lebih dari setengah meter muncul di tangannya, yang ia lempar keras ke depannya. Roda logam jatuh ke tanah dengan plong yang berat, dan mulai berputar dengan kuat. Suara dentang yang memekakkan telinga dapat terdengar, dan roda dengan cepat berubah menjadi alas yang besar dan lebar. Zhou Xinghao melompat ke pangkalan, dan setidaknya 12 titik di tubuhnya bersinar dengan cahaya alat jiwa tipe penyimpanan. Ini adalah benteng alat jiwa, lubang klasik. Namun, markas benteng alat jiwanya jauh lebih besar dari benteng biasa. Namun, pada saat inilah Zhou Xinghao mendapati dirinya dalam keadaan linglung. Benteng alat jiwanya baru saja memasuki fase perakitan kedua, dan itu belum lebih dari 2 detik sejak dia mengeluarkan roda untuk dilemparkan ke tanah, tapi massa bola emas sudah menabraknya. 2 detik yang lalu, Wang Donger membuatnya bergerak tepat ketika hakim mengayunkan tangannya ke bawah. Dia bahkan tidak melepaskan jiwanya, tetapi seluruh tubuhnya melesat ke langit seperti panah saat dia melesat ke arah posisi Zhou Xinghao. Sinar cahaya yang kuat bersinar ketika dia berlari keluar, dan cahaya putih menyilaukan mendorongnya ke depan saat dia dengan cepat melaju ke sekitar 100 meter per detik. Tahap kompetisi hanya berdiameter 100 meter. Ini juga berarti bahwa hanya 1 detik yang dibutuhkan Wang Donger untuk mencapai lawannya. Wang Donger hanya melepaskan Radiant Butterfly Goddess ketika dia berada sekitar 10 meter dari Zhou Xinghao. Sayapnya yang mempesona meluas ke kedua sisi, dan dia memanfaatkan kekuatan pendorong yang kuat itu saat dia mengepakkan sayapnya. Hambatan udara memungkinkan dia melambung ke atas, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit begitu saja. Dia membuka sayapnya, dan menghadap Zhou Xinghao saat cincin jiwa keduanya menyala, dan cahaya Dewi Kupu-Kupu menghujani Zhou Xinghao seperti hujan meteor. Bukan hanya orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon yang tahu bagaimana menggunakan alat jiwa. Wang Donger memiliki insinyur jiwa kelas 6 bersamanya, dan bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak membantu wanita yang ia cintai, berpakaian. Ini adalah kekuatan yang bisa dipancarkan oleh pendorong jiwa kelas 6 dalam waktu singkat. Kultivasi dan fisik Wang Donger hanya cukup untuk mempertahankan tekanan dari jiwa pendorong kelas ini. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Penonton hanya bisa melihat kilatan di mata mereka sebelum 2 sayap emas kebiru-biruan membentang tidak jauh dari tempat Zhou Xinghao berada, dan meteor emas yang tampaknya melampaui matahari yang turun dari langit. Benteng alat jiwa Zhou Xinghao masih sedang dibangun, dan tidak beroperasi sama sekali. Dia tidak punya pilihan lain selain membuka penghalang jiwa pelindung kelas 5 sekaligus. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 5, dan dia adalah Raja Roh 5 Cincin juga. Kultivasinya sedikit lebih lemah daripada Xi Xing sebelumnya, tetapi dia berbakat tidak wajar, dan dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Zhou Xinghao memiliki penguasaan unik alat benteng jiwa, dan ia bisa mengendalikan alat jiwa yang sangat kuat dan padat untuk merakit bentengnya sendiri. Dia memiliki nama panggilan dalam Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dia dikenal sebagai Heavy Cannon. Zhou Xinghao menggunakan pelindung jiwanya untuk membela diri terhadap serangan Wang Donger. Dia menggertakkan giginya saat dia mendorong alat jiwanya untuk berkumpul secepat mungkin. Namun, Wang Donger tidak melanjutkan serangannya, malah turun dari langit. Dia melipat sayapnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit, sebelum mereka berubah menjadi 2 bilah seperti guilotin besar yang menebas dari langit. Sayapnya yang bercahaya tampak membuat percikan saat mereka mengiris udara, dan api keemasan yang menyilaukan mulai membakar. Penghalang jiwa pelindung Zhou Xinghao berderak dan bergetar di tengah suara melengking dan tajam. Pada saat berikutnya, Zhou Xinghao melihat bola cahaya yang sama yang membuat kehidupan Xi Xing meletus di hadapannya, jadi, dia secara tidak sadar melepaskan Invincible Barrier miliknya sendiri. Kekaisaran Sun Moon bahkan tidak mengerti bagaimana Xi Xing binasa sebelum Zhou Xinghao memasuki arena. Dia tidak ingin mengikuti jejak teman baiknya. Bodoh.
Wang Donger bergumam dengan senyum di wajahnya, dan gerakan kakinya berubah saat dia membungkus di belakangnya. Namun, dia tidak meluncurkan serangan lebih lanjut. Benteng alat jiwa Zhou Xinghao akhirnya selesai di tengah serangkaian suara dentang logam. Pada saat ini, dia tampak seperti landak logam besar, dan lebih dari 150 barel meriam dari berbagai jenis menonjol keluar dari tubuhnya. Sementara dia berdiri di atas dasar logam seperti monster logam raksasa, dan ini berada di bawah keadaan yang diam alat jiwa tidak diizinkan. Kalau tidak, meriam jiwa stasioner yang jauh lebih besar akan membuatnya terlihat lebih gagah dan menakutkan. Zhou Xinghao mengertakkan gigi, karena dia tahu bahwa dia telah ditipu. Semua orang di tim mereka memiliki 2 invincible barriers, tetapi kekuatan jiwa masih diperlukan untuk menggunakannya. Pengguna masih harus menggunakan sekitar 1% dari kekuatan jiwanya bahkan jika lawan mereka tidak meluncurkan serangan lain, sedangkan komponen paling penting yang ia butuhkan untuk benteng alat jiwanya adalah kekuatan jiwa. Zhou Xinghao mengaktifkan cincin satu demi satu dengan murah hati, dan ia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang memperkuat kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, benteng alat jiwa mulai berputar di pangkalannya, dan bergegas untuk melacak Wang Donger. Lusinan sinar jiwa ditembakkan, dan diayunkan seolah-olah mereka bermaksud memotong seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Namun, dia masih tidak bisa melihat Wang Donger dimanapun bahkan setelah dia menyelesaikan putaran 360 derajat. Dia menatap langit secara naluriah, tetapi tidak ada apa-apa di langit. Saya suka mengalahkan orang bodoh, suara Wang Donger terdengar dari belakangnya. Zhou Xinghao tidak bisa melihat, tetapi penonton bisa. Wang Donger berada di belakangnya selama ini. Benteng alat jiwa hanya bisa mencakup sekitar 180 derajat di sekitar pengguna, karena meriam tidak akan dipasang di punggung pengguna, karena tubuh bisa berputar. Wang Donger menangkap kelemahan ini, dan dia mulai menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek ketika alat jiwa benteng berputar, dan mengikuti rotasi Zhou Xinghao. Dia tidak terlalu terburu-buru untuk meluncurkan serangan lain, namun Zhou Xinghao memiliki invincible barrier dan penghalang jiwa pelindung kelas 5-nya, jadi menyerang lawannya akan sangat tidak efisien pada saat ini. Namun, kedua hambatan ini membutuhkan kekuatan jiwa untuk beroperasi. Keringat dingin mengucur di dahi Zhou Xinghao. Namun, fakta bahwa ia bisa mewakili kekaisaran Sun Moon dalam turnamen seperti ini berarti ia memiliki beberapa karakteristik yang luar biasa. Tidak ada yang mengerti bagaimana Xi Xing mati dalam pertempuran sebelumnya, dan dia binasa tanpa melepaskan potensi penuhnya. Zhou Xinghao tidak ingin melihat dirinya dalam situasi yang sama. Benteng alat jiwa itu seperti landak logam, dan bola cahaya perak tiba-tiba bangkit dari posisinya di belakang tengkuknya dan langsung meledak di atas kepalanya. Wang Donger bisa dengan jelas melihat gelombang perak beriak dengan eksplosif. Dia masih tetap dekat dengan penghalang pelindung di belakang benteng, jadi dia segera ditolak oleh kekuatan besar. Ekspresi keheranan melintas di wajahnya yang cantik saat dia membentangkan sayapnya untuk mengimbangi kekuatan dorongan yang sangat besar. Huo Yuhao mengerutkan kening di bawah panggung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bom kejut. Apakah dia tidak takut pada kekuatan yang menghancurkan hatinya sendiri? Petik 2. Bom kejut adalah jenis alat jiwa khusus. Bom kejut dimaksudkan untuk penggunaan ofensif, dan mereka bisa menghasilkan gelombang kejut yang kuat untuk menyerang lawan dalam jarak tertentu. Apa yang dilakukan Zhou Xinghao adalah menggunakan bom kejut untuk menyerang dirinya sendiri dan Wang Donger pada saat yang sama tanpa memihak, sehingga ia bisa mendorong Wang Donger menjauh darinya. Dia berniat untuk lebih menyakiti Wang Donger, tetapi dia juga melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tidak, invincible barrier-nya belum sepenuhnya menghilang. Huo Yuhao segera pulih setelah kejutan sesaatnya. Zhou Xinghao menggunakan invincible barrier miliknya sendiri untuk menahan efek bom kejut, dan meskipun ia harus mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam prosesnya, ini lebih baik daripada bom kejut yang berdampak pada tubuhnya sendiri. Selanjutnya, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk berputar. Beberapa ratus barel meriam di sekelilingnya berkobar begitu menyilaukan saat Wang Donger muncul di bidang pandangnya. Pada titik ini, dia tidak lagi hanya landak,
dia telah berubah menjadi blender logam yang mengerikan. Semua jenis sinar jiwa dan peluru meriam jiwa, peluru peledak, peluru pembakar, sinar kelumpuhan, sinar beku, bom kejut, peluru dekomposisi, bom pecah, dan berbagai serangan menakutkan lainnya meliputi area sekitar 20 meter di sekitar Wang Donger. Badai logam ini yang meletus begitu tiba-tiba tampaknya melambangkan emosi Zhou Xinghao. Ekspresinya tampak buas dan ganas, dan matanya merah karena amarah dan amarah. Matanya selebar-lebarnya, dan dia ingin menyaksikan badai logamnya merobek tubuh Wang Donger berkeping-keping. Mereka begitu dekat, dan pertahanan juga bukan keahlian Wang Donger. Ini semua yang dia miliki, dan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri jika dia menemukan dirinya terkunci oleh serangan habis-habisan ini. Meng Hongchen menutup mulutnya di bawah panggung kompetisi. Beberapa orang dari Kamtang Sek berdiri dengan wajah gugup di wajah mereka. Huo Yuhao baru saja menggunakan jantung diam necromancernya, jadi wajahnya masih sedingin sebelumnya. Otaknya masih menghitung dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat lawannya meletus, Wang Donger masih merinding di sekujur tubuhnya meskipun dia sudah siap. Dia hidup sampai nama Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dan alat jiwa mereka sangat tangguh. Namun, tepat ketika badai logam itu akan mencabik-cabiknya, dia menghilang ke udara. Ya, dia menghilang tanpa peringatan sama sekali. Dentang. Sebuah kekuatan yang kuat muncul di belakang punggungnya, dan aura cahaya yang tajam memaksa masuk ke dalam benteng jiwa dan mengalir ke dalam. Seluruh pangkalan meriam mulai bergetar dengan serangan ini. Bagaimana ini bisa jadi pergeseran instan? Pada saat ini, Zhou Xinghao sedang menghadapi ruang tunggu timnya, menatap Xiao Hongchen dengan tatapan ragu di matanya. Mereka tidak perlu berbicara tentang keterampilan jiwa kelima Wang Donger, yang dia gunakan untuk mengalahkan Si Xing. Pergeseran instan yang baru saja dia gunakan jelas bukan sesuatu yang dia lepaskan dengan cincin jiwanya. Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Mata Xiao Hongchen membeku juga. Siapa yang akan berpikir bahwa Wang Donger memiliki kartu truf seperti itu pada saat yang sama pentingnya dengan ini? Sayap kebiruan keemasan Wang Donger yang mempesona menebas ganas benteng alat jiwanya. Zhou Xinghao tidak lagi memiliki invincible barrier-nya, dan tidak peduli seberapa keras logam benteng itu tidak dapat dibandingkan dengan serangan kaisar jiwa. Dua luka dalam muncul di belakang benteng alat jiwa. Zhou Xinghao berputar histeris, tapi Wang Donger tetap dekat dengannya dan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track saat dia mengikuti rotasi. Sayapnya menyerupai dua bilah berat saat mereka menyerang berulang kali. Fragmen logam pecah dan mengalir terus-menerus, dan alat jiwa setelah alat jiwa perkasa cepat rusak. Zhou Xinghao ingin menggunakan invincible barrier yang tersisa bersama dengan bom kejut lainnya untuk mencari peluang lain. Namun, penggunaan pergeseran instan Wang Donger untuk memastikan bahwa dia bahkan tidak bisa mengerahkan rasa percaya diri sama sekali. Apa bedanya jika saya melakukan trik yang sama lagi? Dia bisa menggunakan pergeseran instan untuk menghindari semuanya. Zhou Xinghao mengerti bahwa kunci kekalahannya adalah membiarkan Wang Donger mendekatinya. Pergeseran instannya juga memiliki batas jangkauan, dan benteng alat jiwanya tidak cocok untuk lawan seperti dia sama sekali. Cukup. Pada saat ini, teriakan nyaring merobek udara, dan lapisan cahaya perak mendorong Wang Donger pergi. Hakim berdiri di depan Zhou Xinghao seperti induk ayam yang berusaha melindungi anak-anaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Donger berseru dengan marah dengan tatapan dingin di matanya. Dia sudah bersiap untuk pukulan pembunuhan. Benteng alat jiwa sudah retak dan pecah, dan Zhou Xinghao hampir binasa di tangannya kapan saja. Hakim menurunkan suaranya dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik lagi. Saya hakim, dan saya memutuskan bahwa Sekte Tang menang di chapter ini. Saya memiliki wewenang untuk menghentikan kompetisi jika satu pihak tidak lagi mampu melawan balik. Petik 2. Wang Donger secara bertahap tenang. Dia mendengus tanpa perasaan saat dia memegang botol susu dan berjalan kembali ke tengah arena. Aku belum kalah. Pergi ke neraka. Zhou Xinghao meraung histeris, dan dia melengkungkan tubuhnya ke belakang dan mengungkapkan 8 mulut meriam perak yang bersinar di dadanya.
8 sinar perak segera ditembakkan ke arah Wang Donger dengan kecepatan kilat di saat berikutnya. Wang Donger membelakanginya, dan dia tidak menyangka Zhou Xinghao akan melancarkan serangan lagi terhadapnya ketika hakim sudah memutuskan putaran ini sebagai kemenangannya. Selanjutnya, hakim tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Yang benar adalah bahwa ini bukan karena hakim bias terhadap Zhou Xinghao, dia juga tidak berharap Zhou Xinghao terus menyerang setelah keputusannya. Namun, dia benar-benar merasakan kegembiraan ketika 8 sinar perak itu terbang ke arah Wang Donger. Awas! Suara dingin Huo Yuhao tiba-tiba terdengar di benak Wang Donger. Wang Donger selalu mempercayai kata-kata Huo Yuhao. Selain itu, dia juga bisa mendengar suara histeris Zhou Xinghao di belakangnya. Dia menerjang maju ke tanah, dan cincin jiwa kelimanya menyala sekali lagi ketika cahaya keemasan yang intens segera menutupi seluruh tubuhnya. Pop, 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 meskipun penghindaran Wang Donger cepat, sinar jiwa bepergian dengan kecepatan sangat tinggi, dan 3 sinar masih memukul punggungnya. Wang Donger mendengus kesakitan saat dia tersandung beberapa langkah ke depan dari kepolisian. Meskipun dia memiliki Goddess of Light's possession, 3 lubang masih muncul di punggungnya, dan dia merasa seolah-olah ada kekuatan menakutkan yang dengan cepat menyebabkan tubuhnya hancur berantakan. Jika dia tidak menggunakan Goddess of Light's possession pada waktunya untuk membela diri, sinar akan menembus tubuhnya. Bajingan! Beberapa orang dari Sekte Tang melompat ke panggung kompetisi dalam sekejap. Namun, gerakan mereka tidak bisa dibandingkan dengan seberapa cepat seberkas cahaya yang lain. Cahaya itu memiliki warna emas bercahaya, dan diwarnai dengan warna ungu tua. Sinar ini tampak material, seolah-olah bisa menembus ruang dan waktu yang rata. Kubah pelindung tahap kompetisi telah surut saat hakim menyatakan bahwa Wang Donger menang di chapter ini, jadi tidak ada yang menghalangi balok ini. Tepat ketika Wang Donger menerjang maju untuk berbaring rata di tanah, cahaya keunguan keemasan yang tampaknya menembus realitas dan keabadian tiba di depan Zhou Xinghao. Zhou Xinghao melolong dan merilis Invincible Barrier sekali lagi. Dia bersemangat saat ini, sinar perak yang baru saja ia gunakan adalah sinar dekomposisi yang kuat, dan mereka memiliki karakteristik khusus untuk memecah semua jenis materi. Sinar ini dianggap sebagai salah satu sinar jiwa yang paling merusak. Dia bisa membayangkan tubuh Wang Donger pecah, dan menarik napas terakhirnya dari pembusukan. Saat dia melihat cahaya keunguan keemasan muncul, dia merasa seolah rohnya meninggalkan tubuhnya, dan dia menggunakan Invincible Barrier keduanya yang dia bawa kemana-mana tanpa ragu-ragu. Dia sangat percaya bahwa apapun yang dilepaskan lawannya tidak bisa melakukan apapun padanya dengan Invincible Barrier di sekitarnya, tidak peduli apa itu. Namun, adegan menyeramkan muncul di panggung kompetisi saat cahaya keunguan keemasan menghantam Invincible Barrier milik Zhou Xinghao. Orang-orang dari Sekte Tang, bersama dengan tim Kekaisaran Sun Moon yang juga bergegas ke atas panggung, dan segala sesuatu yang bergerak tampaknya membeku pada saat itu, seolah-olah waktu itu sendiri sepertinya membeku. Sinar cahaya keemasan turun dari langit di saat berikutnya dan membanting secara brutal ke Invincible Barrier milik Zhou Xinghao. Sinar emas itu mengabaikan Invincible Barrier-nya sepenuhnya, dan menembusnya tepat saat itu menghantam dan mendarat langsung ke tubuh Zhou Xinghao. Proyeksi cahaya keemasan yang menyerupai kerangka segera berkedip di atas tubuh Zhou Xinghao, dan seluruh tubuhnya tampak membeku dan menjadi kendur. Sinar keunguan keemasan mengebor menembusnya, dan Invincible Barrier milik Zhou Xinghao pecah dalam sekejap. Ledakan. Tubuh Zhou Xinghao masih di dalam benteng alat jiwanya yang rusak dan compang camping, dan ia menyerupai balon yang meledak ketika seluruh tubuhnya meledak dengan hebat, mulai dari kepalanya. Daging dan darah terbang ke segala arah pada saat itu, dan pelindung jiwanya yang rusak juga hancur berkeping-keping. Zhou Xinghao berubah menjadi tornado daging dan logam yang berputar di semua tempat. Waktu kembali normal, dan pemandangan yang dilihat semua orang adalah pemandangan yang mengerikan ini. Terengah-engah kagum bergema di seluruh tempat. Wajah Qing Hongchen hitam ketika dia berdiri di mimbar, dan atmosfer membatu yang dihasilkan dari ledakan yang terjadi di panggung menyebabkan bahkan tim Kekaisaran Sun Moon untuk berhenti ketika mereka berlari ke panggung.
Bahkan langkah Xiao Hongchen berhenti sejenak. Mata Xiao Hongchen segera menemukan seseorang yang duduk di seberang. Orang itu adalah Huo Yuhao, yang masih duduk di kursi rodanya di ruang tunggu, dan belum naik ke panggung kompetisi. Mata vertikal keunguan keemasan yang tampaknya tidak memiliki kehidupan sama sekali secara bertahap menutup di dahinya. Xiao Hongchen merasa sedikit pusing meskipun mata vertikal ini sedang dalam proses penutupan. 100 meter. Serangan ini diluncurkan dari jarak 100 meter, dan Zhou Xinghao juga memiliki Invincible Barrier untuk melindunginya. Terlepas dari semua itu, serangan ini berhasil menembus Invincible Barrier-nya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu seperti itu? Tim Sun Moon Empire akan menjadi gila setelah keheranan sementara mereka. Semua jenis alat jiwa dilepaskan satu demi satu pada saat itu ketika cincin jiwa berbinar secara bergantian. Perkelahian kacau akan terjadi. Tim Tang Sekte juga mulai bergerak. Wajah Susan Shi gelap dan khusyuk saat dia berdiri di depan, melindungi Wang Donger di belakangnya. Dia kaitu tepat di sebelahnya, dan dia melepaskan benteng alat jiwa yang sangat besar seperti itu dari ketiadaan sama sekali. 16 mulut meriam Suge Divine Crossbow Cannon-nya memadatkan cahaya, dan satu peluru meriam besar setelah satu lainnya menonjol keluar dari laras meriam ketika aura yang menakutkan merasuki langit. Meriam-meriam ini terasa seperti bisa meledak kapan saja. Xiao Xiao, Jiang Nanan, dan Nana berdiri di samping mereka, dan mereka melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Berhenti. Seruan memekakkan telinga terdengar, dan sesosok manusia turun dari langit pada saat berikutnya. Orang ini adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah hijau panjang, dan ia mendarat tepat di sebelah hakim. Orang ini mengangkat tangannya, dan layar lampu hijau naik beberapa ratus meter ke langit. Layar cahaya ini secara paksa memisahkan kedua pihak yang berseberangan, dan bahkan tekanan yang mereka lepaskan pun dipisahkan. Semua orang dari Kam Sekte Tang menjadi galak, dan ini terutama berlaku untuk Hekaitu. Dia adalah seorang insinyur jiwa, dan dia secara alami tahu kemampuan apa yang baru saja digunakan oleh lelaki tua itu, yang mungkin merupakan alat jiwa kelas 9, dan bahkan seorang Titlet Douluo akan mengalami kesulitan menerobos penghalang pertahanan tingkat itu. Lelaki tua itu berbalik dan menjatuhkan sang hakim dari panggung dengan satu tamparan, dan sang hakim berlari ke tanah di bawah panggung begitu saja. Berhenti, semuanya. Tenangkan dirimu. Nama saya Zheng Zan, dan saya ketua juri turnamen ini. Siapapun yang berani melakukan langkah lain akan segera didiskualifikasi dari turnamen. Petik 2. Sudut mulut Xiao Hongchen bergerak-gerak. Dia secara alami mengenali Zheng Zan. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9 yang kuat, tetapi pria ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakeknya, dan sebaliknya adalah tokoh penting dari Hall of Consecration Kekaisaran. Pria ini sedekat mungkin dengan kakek Xiao Hongchen dalam hal budidaya, bahkan jika dia tidak benar-benar memiliki peringkat yang sama, dan dia sangat mahir dengan alat jiwa defensif. Zheng Zan dikenal sebagai raja yang tidak bisa dipecahkan, dan gelarnya adalah Unbreakable, Douluo yang tidak bisa dipecahkan, Zheng Zan. Xiao Hongchen mengangkat tangannya, dan tim Kekaisaran Sun Moon dengan enggan dan enggan menarik alat jiwa masing-masing. Mata mereka tampak seperti meludahkan api. Kam Tang Sekte tidak berbuat banyak, karena Jiang Nanan membantu Wang Donger dan berbisik, "Bagaimana perasaanmu, Donger?" Wang Donger memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit menyakitkan." Akan aneh jika dia tidak merasakan sakit setelah terkena sinar dekomposisi itu, dan 3 bintik hitam dapat terlihat di punggungnya. Jika dia tidak memiliki Goddess of Light's Possession yang sangat melemahkan kekuatan sinar dekomposisi kelas 6 itu, dia mungkin akan terluka parah sekarang. Meski begitu, dia masih mengkonsumsi lebih dari 30% dari kekuatan jiwanya sebelum dia berhasil menstabilkan luka-lukanya, memastikan tulang, ligamen, dan organ-organnya tidak rusak. Namun, dia adalah kecantikan tingkat atas, dan kerusakan kulit akan membuatnya lebih marah daripada jika tulang dan organnya rusak. "Kami perlu penjelasan, Ketua Hakim Zhang." Sebuah suara dingin terdengar dari belakang orang-orang Tang Sekte. Ji Juechen mendorong kursi roda Huo Yuhao,
dan Jing Zian dan Nan Qiuqiu berjaga di samping mereka saat mereka berjalan ke panggung kompetisi. Perusahaan Tang Sekte berpisah untuk membuat jalan, sehingga Huo Yuhao bisa datang jauh-jauh di depan. Matanya sangat dingin pada titik ini sehingga mereka tampak seperti membeku melalui segalanya. Huo Yuhao menatap diam-diam pada Zheng Zan, yang merupakan titlet Douluo dan juga seorang insinyur jiwa kelas 9, dan auranya tampaknya cocok dengan milik Zheng Zan. Zheng Zan berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah melihat semua yang baru saja terjadi. Ini terjadi karena hakim, dan saya akan segera membebaskannya dari tugasnya. Saya pribadi akan mengawasi chapter ini sampai akhir." Petik 2. Bukan itu yang aku bicarakan. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Zheng Zan memfokuskan matanya. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara dengannya seperti itu. Anehnya, dia tidak marah sama sekali ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, "Zhou Xinghao menyerang Wang Dong setelah hasil putaran ini telah diperintah, dan dia membawa kematiannya sendiri pada dirinya sendiri. Namun, ia sudah membayarnya dengan nyawanya. Masalah ini dianggap telah diselesaikan. Sebagai ketua juri, saya akan memberi Wang Dong 15 menit untuk istirahat sebelum kompetisi berlanjut." Petik 2. Huo Yuhao menatap Zheng Zan dalam-dalam sebelum matanya berbalik ke arah Xiao Hongchen di kejauhan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tatapannya seperti pisau tajam. Zheng Zan memikirkan sinar emas keunguan yang tidak dapat dipahami dan tak terduga yang baru saja muncul, dan bahkan dia merasa sedikit mati rasa dari tatapan tajam Huo Yuhao. "Ayo kembali." Huo Yuhao berbicara dengan jelas, dan dia tidak mendorong masalah ini lebih jauh. Mereka berada di dalam kekaisaran Sun Moon, dan dia tidak akan mendapatkan penjelasan atau keputusan yang lebih baik bahkan jika kompetisi ini tidak ada di kekaisaran Sun Moon. Semuanya hanya bisa diselesaikan di atas panggung. Ji Juechen terus mendorong kursi roda Huo Yuhao saat mereka kembali ke ruang tunggu mereka. Huo Yuhao melirik Wang Donger dengan tenang saat dia lewat, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Namun, ekspresinya masih sedingin sebelumnya. Wang Donger meliriknya diam-diam. Dia berpikir dalam hati, syukurlah, dia menggunakan kemampuan yang memungkinkannya untuk tetap tenang dan tenang. Kalau tidak, sebaliknya, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tanda hubung. Di dalam ruang istirahat, mata Wang Qiuer berbinar saat dia diam-diam menatap Huo Yuhao. Matanya tampak bersinar dengan sesuatu, dan tangan kanannya tanpa sadar mencengkeram sandaran kursinya. Hanya dia yang bisa merasakan bahwa sinar yang ditembakkan dari mata takdir Huo Yuhao membawa rasa lelah yang gila, dan bahkan dia merasa sedikit bingung pada saat itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengambil serangan seperti itu seandainya dia yang menjadi targetnya. Jika Huo Yuhao adalah seekor naga, maka Wang Donger adalah skala kebalikannya. Tanda hubung. Wang Donger segera mengambil botol susunya untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya ketika dia kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao menggenggam tangannya lebih erat, dan kekuatan Haodong segera mulai beredar melalui bagian terpenting dari tubuh Wang Donger. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Pertempuran selanjutnya terserah Anda, kakak senior kedua." Wang Donger membuka matanya dengan paksa. Aku bisa terus berjalan." Huo Yuhao menatap dingin padanya dan berkata, "Diam. Kamu ceroboh di depan lawanmu, dan kamu tidak waspada terhadap musuh yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Apakah Anda tidak akan mengirim diri Anda sendiri ke kematian Anda sendiri jika Anda pergi lagi? Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, hanya ada satu suara di tim ini. Saya pemimpinnya, dan Anda harus mendengarkan perintah saya." Petik 2. Wang Donger cemberut, dan air mata mulai mengalir di matanya. Huo Yuhao tidak pernah berbicara dengannya dengan nada dan sikap seperti itu. Itu sangat menjengkelkan. Heika itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, Donger. Biarkan kakak senior kedua Anda menangani ini. Saya akan membuat kepala mereka muncul satu demi satu." Petik 2. Wang Donger mengangguk pelan. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan sikap Huo Yuhao, bagaimanapun dia tetap laki-laki, dan ini bukan saatnya baginya untuk membuat ulah.
Itu tidak diragukan lagi akan mempengaruhi pengaruh dan perintah yang dimiliki pacarnya sebagai pemimpin tim. 15 menit istirahat segera berakhir, dan Wang Donger tidak melanjutkan pertempuran. Peserta Sun Moon Empire berikutnya yang melangkah ke panggung kompetisi sedikit terkejut. Zheng Zan telah berdiri di pusat panggung sejak saat dia tiba. Dia memandang He Kaitu dan berkata, "Jika kamu beralih, itu berarti Wang Dong telah mengakui kekalahan." Iya. He Kaitu berjalan ke tengah panggung dan menatap Zheng Zan saat dia mengangguk mengakui. Xiao Hongchen hampir menjadi gila di bawah panggung kompetisi. Orang yang baru saja dia kirimkan dimaksudkan untuk melawan gaya bertarung Wang Donger, tetapi Sekte Tang mengubah orang lain. Dari sudut pandangnya, Tang Sekte ingin menghemat kekuatan sehingga Wang Donger bisa kembali dalam pertempuran kelompok. Tak seorang pun dari sisinya tahu banyak tentang luka Wang Donger, tetapi fakta bahwa dia masih duduk di samping Huo Yuhao berarti luka-lukanya tidak terlalu parah. Licik. Itu terlalu licik. Pengaturan Huo Yuhao dimaksudkan untuk memecah ritme dan momentum lawannya, dan itu bukan hanya karena dia kesal tentang kecerobohan Wang Donger sebelum musuhnya. Zheng Zan merendahkan suaranya dan berkata, "Laporkan namamu." Dia Kaitu, Tang Sekte. Xiaoping, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Zheng Zan melanjutkan, "Kembalilah ke tempatmu, dan bersiaplah untuk pertarungan. Anda berdua harus mendengarkan perintah saya selama kontes, dan saya memiliki wewenang untuk menghukum Anda jika salah satu dari Anda memutuskan untuk terus menyerang setelah saya mengumumkan putusan chapter ini." Petik 2. Tidak ada yang berani mengabaikan dan meremehkan ancaman insinyur jiwa kelas 9. He Kaitu dan Xiaoping mengangguk sebelum mereka kembali ke sisi masing-masing. Ini adalah pertandingan ketiga chapter penyisihan tunggal. Lebih tepatnya, ini adalah pertandingan keempat, karena Wang Donger menyerah. Skor saat ini adalah 2-1 yang mendukung Tang Sek. Selanjutnya, Tang Sekte telah memastikan masuknya mereka ke dalam pertempuran kelompok karena 2 poin yang telah mereka amankan. He Kaitu berbalik dan menatap ke kejauhan saat dia mencapai ujung panggung kompetisi. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, dan dia mengambil sikap seolah-olah dia akan maju ke depan. Mata Xiaoping setajam dan fokus seperti biasanya di sisi lain. Dia seperti seekor citah yang sedang melilit. Zheng Zan memandang kedua belah pihak saat dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara sebelum dia mengayunkannya ke bawah untuk memberi tanda bahwa pertandingan telah dimulai. Pendorong jiwa Xiaoping di belakang punggungnya bercahaya saat Zheng Zan mengayunkan tangannya ke bawah, dan dia meledak ke arah He Kaitu seperti Wang Donger yang dekat dengan Zhou Xinghao. Ya, dia adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat, dan Xiao Hongchen awalnya bermaksud agar dia bertemu langsung dengan Wang Donger. Tombak panjang muncul di tangan Xiaoping saat ia berlari ke depan. Ada 2 titik tajam pada tombaknya, dan mereka mulai bersinar dengan cahaya yang kuat saat dia bergerak maju. 3 cincin jiwa menyala satu demi satu, sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. He Kaitu berada dalam posisi berlari, dan dia juga mulai bergerak ketika lawannya melakukannya. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan benteng alat jiwanya dan berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan seperti yang dilakukan Zhou Xinghao. He Kaitu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah meriam jiwa segera muncul di lengan kanannya. Sebuah bola perak ditembakkan dan meledak kurang dari 20 meter, berubah menjadi jaring perak yang menyelimuti Xiaoping terbang ke arahnya. Mata Xiaoping dipenuhi dengan keinginan untuk mengambil darah, tetapi dia masih berhasil mempertahankan ketenangannya di tengah-tengah semua haus darah. Sebuah cahaya putih meletus dari dadanya, dan tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba terhenti saat gelombang kekuatan jiwa yang berkembang berdesir dari tubuhnya. Dia mendorong dirinya mundur tepat ketika baju besi menutupi seluruh tubuhnya dengan dentang. Gerakan kecil ke depan dan ke belakang ini tidak bisa diabaikan. Xiaoping telah memaksa dirinya mundur ketika dia maju dengan kecepatan kilat. Dampak reaktif bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Namun, kekuatan propulsi terbalik inilah yang memberinya kesempatan untuk menghindari jaring perak raksasa itu untuk menjebaknya pada saat terakhir. Jaring cahaya ditutup, dan Xiaoping akan maju sekali lagi ketika ledakan dahsyat dan mengejutkan meletus.
Gelombang kejut perak putih meledak dari tempat jaring cahaya itu telah ditutup, dan memaksa Xiaoping untuk berhenti sementara dia bersiap untuk memperbarui tugasnya. Tubuh Xiaoping berhenti dengan terpaksa untuk sesaat.